Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku mau buat cemilan yang enak banget dan ini cocok ya untuk dijadikan ide jualan takjil saat nanti di bulan Ramadan. Ini dia pastel UFO isi sayur ala Dapur Naimah. Ini tuh cemilan yang enak banget dan peminatnya banyak banget ya. Kalau dijual itu insya Allah laris manis. Bahan-bahannya juga simple dan sederhana, modalnya itu murah. Di sini aku pakai takaran itu 1 kg ya, jadinya banyak banget. Untuk tekstur kulit pastelnya ini tuh super renyah ya, dan juga dia nggak gampang lembek, dia masih kokoh walaupun udah dimakan besoknya. Isian sayurnya juga enak banget, rasanya itu pas, gurih dan ada rasa manisnya, pokoknya enak banget. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, bisa banget diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini kita akan buat isian pastelnya dulu ya. Kita siapkan wajan dan ini udah aku panaskan minyak sedikit aja untuk menumis bawangnya. Kalau minyaknya udah panas, ini aku masukkan bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung bawang putih yang udah aku cincang. Kita masukkan dulu dan ini bawang putihnya kita tumis dulu ya hingga harum. Selanjutnya kalau udah harum, ini aku masukkan bawang merah. Di sini aku pakai 8 siung bawang merah yang udah aku cincang juga. Di sini aku masukkan aja semuanya langsung ya, kita tumis. Kalau bawang-bawangnya ini udah layu dan juga udah harum, selanjutnya aku tambahkan potongan ayam. Di sini aku pakai sekitar 300 gram ya, bagian dada yang udah aku rebus dan juga udah aku potong dadu. Untuk ayamnya ini opsional aja, kalau kalian mau skip itu juga boleh. Campurkan aja, masak aja sebentar ayamnya karena ini udah mateng ya. Selanjutnya kita masukkan sayur-sayurannya. Di sini aku pakai 4 buah wortel dan juga 4 buah kentang yang sudah aku potong dadu kecil seperti ini. Dan masukkan juga 500 ml air ya. Lalu ini kita campurkan aja sebentar dulu. Kita campurkan sayuran dan juga bahan lainnya. Nah, ini isiannya. Sebelum kita kasih perbumbuan, ini kita masak dulu ya. Kita diamkan dulu sampai sayurannya itu lunak. Sampai seperti ini udah cukup. Selanjutnya kita masukkan perbumbuannya. Di sini aku masukkan 1 saset saus tiram, 1,5 sendok makan kaldu bubuk, dan 1,5 sendok makan juga gula pasir. Di sini kalau kalian mau tambahkan garam itu juga bisa banget, disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Ini bahan-bahannya, perbumbuannya kita aduk dulu, kita campurkan dulu hingga merata. Kalau udah cukup tercampur, selanjutnya aku tambahkan kecap manis. Di sini aku pakai 1 sendok makan dan aku tambahkan juga lada bubuk. Di sini aku pakai 2 sendok teh ya. Nah, ini semua perbumbuannya itu udah masuk. Kita campurkan aja, kita aduk aja hingga bumbunya itu benar-benar tercampur dengan rata ya. Kalau isiannya udah tercampur rata seperti ini, jangan lupa kita cobain dulu ya rasanya udah pas atau belum. Rasa isiannya ini bisa disesuaikan aja dengan selera ya. Nah, kalau ternyata rasanya itu udah pas, terakhir kita tambahkan dengan potongan daun bawang. Di sini aku pakai sekitar 3 batang ya. Kita aduk, kita campurkan sebentar. Lalu untuk isian pastelnya ini aku diamkan dulu. Aku masak dengan api sedang cenderung kecil aja. Ini kita masak sampai airnya itu menyusut dan bumbu-bumbunya benar-benar merasap ke dalam sayurannya. Ada sedikit tips ya supaya isian pastelnya itu nggak gampang basi. Untuk isiannya ini kita masak aja sampai airnya itu benar-benar kering. Nah, sampai seperti ini udah cukup ya. Ini sebenarnya masih agak basah, tapi nggak apa-apa karena di sini mau aku langsung goreng. Tapi kalau kalian misal mau di frozen, ini isiannya bisa lebih dikeringkan lagi ya supaya lebih awet. Kita matikan api kompornya dan ini isiannya udah jadi. Aku pindahkan aja langsung ke wadah lain lalu kita sisihkan. Dan sekarang kita akan buat
buat kulit pastelnya. Ini kulit pastelnya itu enak banget ya dan juga renyah. Kita siapkan aja wadah atau bowl yang kering dan bersih, yang agak besar ya. Lalu aku masukkan 1 kg tepung terigu. Di sini aku pakai yang kunci biru ya, yang protein rendah. Langsung aja kita tambahkan perbumbuannya juga. Di sini aku tambahkan 1 sendok makan garam dan 1 sendok makan kaldu bubuk. Bahan-bahan keringnya udah masuk. Ini kita campurkan dulu menggunakan whisker supaya mudah tercampur. Kalau udah cukup tercampur, selanjutnya ini aku masukkan bahan basahnya. Di sini aku masukkan 150 gram margarin dan 60 ml minyak goreng. Lalu kedua bahan ini kita campurkan dulu hingga adonannya itu jadi berbutir-butir. Ini kita campurkan menggunakan tangan aja ya, pastikan tangannya itu udah bersih. Kita campurkan aja adonannya. Nah, sampai seperti ini tepung dan juga margarinnya udah tercampur ya, udah berbutir-butir seperti ini. Selanjutnya aku tambahkan air. Di sini aku pakai sekitar 300 sampai 350 ml. Ini dimasukkannya wajib banget bertahap ya, supaya nanti adonannya itu nggak kelembekan. Ini kita campurkan aja langsung menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampur. Kita aduk terus aja sampai adonannya itu benar-benar tercampur jadi satu dan kalis. Nah, sampai seperti ini udah cukup, bisa dilihat ya adonannya itu sudah benar-benar tercampur, tepungnya itu udah tercampur semua dan adonannya itu juga udah kalis ya. Sebelum digunakan, ini adonannya kita resting dulu, kita tutup menggunakan kain atau serbet bersih. Ini kita resting kurang lebih 30 menit supaya adonannya itu nanti jadi lebih elastis. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan alas kerja dan adonannya ini udah aku diamkan ya. Sudah selesai aku resting kurang lebih 30 menit. Ini bisa dilihat adonannya itu udah elastis. Lanjut adonannya langsung aja kita bagi-bagi. Ini karena hasil adonannya itu gede banget, jadi aku bagi dua dulu. Adonannya aku bagi dua dan ini aku potong kecil-kecil dulu ya sebelum aku timbang. Nah, ini dia adonannya itu udah aku potong kecil-kecil. Sisa adonannya aku masukkan lagi ke dalam wadah dan aku tutup dengan serbet ya supaya nggak cepet kering. Untuk perbagiannya, ini aku timbang kita dapat 18 gram. Menurut aku ini ukurannya udah pas banget nanti saat selesai digoreng. Adonannya ini udah beberapa aku potong kecil-kecil dan udah aku timbang juga. Perbagiannya itu semuanya sama ya, 18 gram supaya hasilnya itu seragam. Sekarang adonannya langsung aja kita pipihkan dan kita isi. Ini kita ambil adonan yang tadi udah kita timbang dan ini kita roll aja, ketebalannya jangan yang terlalu tipis juga. Karena kita bikin pastelnya itu pastel UFO, jadi ini kita ambilnya 2 adonan ya, langsung kita roll aja dua-duanya. Setelah itu langsung kita cetak menggunakan cetakan pastel. Ini menggunakan ring pastel ya. Kita cetak di dua-duanya, di kedua adonannya. Lalu di satu adonannya ini kita langsung beri isian aja yang tadi udah kita buat. Kita isi secukupnya aja ya, boleh banyak, boleh sedikit, bebas aja. Nah, aku tambahkan juga dengan potongan telur rebus ya, ini opsional aja, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Kalau udah cukup, lalu adonan yang lain ini kita timpa aja di atasnya, lalu kita rekatkan bagian pinggirannya ya. Seperti ini caranya, bisa dilihat langsung di videonya ya. Cara buat pastel UFO ini tuh menurut aku cukup simple ya, dan hasilnya juga enak banget. Kalau dirasa udah cukup rekat di antara dua adonannya ini, lalu kita pelintir aja bagian pinggirannya ya. Kita pelintirnya memutar seperti ini, bisa dilihat ya cara detailnya itu seperti di video. Kalau udah, nah ini hasilnya beneran cantik banget ya. Ini cakep dan juga bagus banget. Ini kita lakukan aja sampai selesai. Di sini aku contohin lagi, kita ambil 2 adonan yang udah ditimbang, perbagiannya 18 gram. Lalu kita tipiskan aja menggunakan rolling pin. Ini kita tipiskan secukupnya aja ya, jangan yang terlalu tipis juga. Sampai seperti ini udah cukup. Lalu menggunakan cetakan pastel, menggunakan
goreng pastel ini kita cetak aja seperti ini supaya hasilnya itu lebih bagus dan juga lebih rapi. Setelah dicetak, langsung kita isi dengan isian pastelnya di salah satu adonan. Lalu kita tutup aja dengan adonan lainnya. Kita tutup dan bagian pinggirannya kita rapatkan biar benar-benar nempel. Kalau dirasa udah cukup rekat, langsung aja bagian pinggirannya itu kita pelintir seperti ini. Cara detailnya seperti di video ya. Ini cantik banget hasilnya. Nah, ini hasilnya bagus banget ya dan juga rapi. Ini kita lakukan sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah kita bentuk, setelah kita isi, cantik banget ya. Dengan takaran tepung 1 kg jadinya itu banyak banget. So, ini pasti cocok untuk dijadikan ide jualan. Selanjutnya langsung aja ini udah siap untuk kita goreng. Kita siapkan wajan dan kita panaskan minyak. Kalau udah panas, kita masukkan aja pastelnya satu per satu. Pastelnya kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya, supaya matangnya itu bagus dan tidak mudah gosong. Seperti ini, kalau dirasa udah mulai cukup kokoh, bisa dibalik aja biar matangnya itu merata. Cara goreng pastel juga gampang banget, cuman kita bolak-balik aja dan kita lihat kalau warnanya itu udah kecoklatan, tandanya pastelnya itu udah matang. Sampai seperti ini udah cukup ya, bisa dilihat warnanya itu coklatnya udah pas banget dan juga cantik. Kalau sudah, bisa kita angkat aja pastelnya dan ini kita tiriskan. Nah, kalau kalian mau pastelnya itu di frozen, digoreng dulu juga, tapi jangan yang sampai kecoklatan, jadi digorengnya sebentar aja. Dan kalau pastelnya udah selesai digoreng, berarti sampai di sini pastel UFO-nya udah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Pastel UFO isi sayur ala dapur Naima. Bisa dilihat kan tadi tuh cara buatnya super simple, gampang banget. Bahan-bahannya juga sederhana, kita cuma pakai 1 kg tepung terigu tapi hasilnya banyak banget. So pasti ini cocok untuk dijadikan ide jualan, apalagi udah mendekati bulan Ramadan. Dan untuk hasilnya sendiri ini tuh enak banget, kulit pastelnya renyah, kokoh dan juga nggak gampang lembek ya. Ini aku masakkan di besok harinya pun masih kokoh dan masih cukup renyah. Ditambah isian sayurnya yang super duper enak banget, rasa gurihnya itu ada, manisnya pun juga ada, pokoknya balance banget. Dan juga ini bikin nagih. Kalau dijual ini tuh insya Allah laris manis ya, karena peminatnya masih banyak banget. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.